Kenapa? Kenapa? Walaupun kakak adik, kita mempunyai kepribadian yang sungguh berbeda, ya kan? Itu yang seringkali menjadi pertanyaan para orang tua. Kenapa kakaknya baik, perhatian, sementara adiknya cuek kayak gitu, terus takut-takutan kayak gitu, nggak berani tampil, sementara kakaknya wah apa di mana-mana kayak gitu tuh rasanya panggung untuk dia kayak gitu. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa bisa katakanlah satu darah tapi mempunyai kepribadian yang sangat-sangat berbeda. Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Sekarang kita ngambil tempat di luar, dimana dengan background bunga sakura yang mulai bermekaran. Saya mengambil lokasi di Chiba, dekat Chiba University. Di bulan Februari sudah mulai, akhir Februari sudah mulai bunga sakura bermekaran. Oke, kita balik lagi. Mengapa mengapa seorang kakak adik bisa mempunyai kepribadian yang sangat-sangat berbeda? Nah, menurut Dr. Gabor Mate yang sudah 40 tahun mendalami mengenai trauma healing ya, beliau mengatakan bahwa kita sebagai manusia tidak pernah terlahir dari orang tua yang sama kayak gitu. Apa sih maksudnya? Loh, itu kan satu darah, masa iya orang tua yang nggak sama? Nah, maksudnya adalah si orang tua tersebut kan setiap tahun mengalami berbagai macam peristiwa ya, baik peristiwa baik ataupun peristiwa buruk, entah itu kebahagiaan, entah itu kesedihan. Jadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu terjadi perubahan di dalam diri kita. Dan juga ketika kita sudah menjadi orang tua, anak-anak kita kayak gitu ya. Anak yang pertama bisa jadi dia terlahir ketika si orang tuanya pada posisi puncak kayak gitu, baru bahagianya kayak gitu kan. Dia punya karir yang bagus, kemudian dianugerahi setelah menikah dianugerahi anak pertama kayak gitu. Nah, otomatis dia akan diberikan lebih banyak kasih sayang. Nah, kemudian waktu berlalu, posisi yang tinggi kayak gitu, otomatis beban pekerjaan juga lebih banyak. Itu membuat tekanan-tekanan di dalam diri orang tua, baik di dalam diri ayah ataupun di dalam diri ibu, ya kan? Tuntutan pekerjaan, dia harus mencapai target-target kayak gitu, otomatis stres. Nah, ketika stres tersebut ya kan akan mempengaruhi bagaimana si orang tua ini mendidik anaknya yang nomor 2, yang mungkin pada saat itu juga masih kecil ya. Nah, bagaimana terus si ibu ini juga sudah merasakan stresnya si suami ya kan, merasakan stresnya si suami, akhirnya dia juga mungkin jadi uring-uringan kayak gitu, otomatis mendidik anak nomor 2-nya juga berbeda. Itu sebabnya dikatakan oleh Dr. Gabor Mate bahwa kita tidak pernah terlahir dari orang tua yang sama ya. Jadi yang dimaksud adalah segala peristiwa yang terjadi setiap hari itu mempengaruhi kehidupan kita dalam berinteraksi, dalam mendidik anak seperti itu. Jadi kenapa si anak nomor 1 dengan anak nomor 2 kepribadiannya berbeda sekali seperti itu. Nah, selain itu kalau dilihat dari pace itu juga kita bisa melihat secara detail energi apa yang mempengaruhi anak tersebut ya. Energi apa yang mempengaruhi anak tersebut ketika dia lahir. Nah, itu juga akan membawa kepribadian yang berbeda dengan anak nomor 1 kayak gitu. Nah, si anak nomor 1 terlahir dengan D Master misalnya, dengan D Master yang Wood ya kan. Yang Wood itu anaknya teguh pada pendirian kayak gitu. Terus selain elemen yang Wood, ternyata dia juga lahir dengan membawa bakat kayak gitu, membawa bakat Itinggat. Nah, Itinggat itu kan seni kayak gitu. Udah Itinggatnya tinggi, tambah lagi juga dengan Hearting Officer-nya yang juga tinggi. Nah, Hearting Officer itu apa? Orang yang suka tampil. Jadi si anak ini mungkin lebih senang bernyanyi, lebih senang tampil, jiwa seninya jauh lebih bagus daripada anak yang nomor 2 yang mungkin terlahir dengan D Master Yin Water seperti itu. Nah,
orang yang terlahir dengan energi yin water ini, Demaster yin water ini, biasanya dia mood swingnya cepet banget. Perubahan moodnya itu terjadi dengan amat sangat cepat seperti itu. Nah itu kan juga berbeda setelah orang tua. Nah itu nanti juga bisa dilihat lagi lebih detail ya, kenapa si A mempunyai perilaku seperti ini. Itu bisa dilihat lebih detail lagi ketika pada usia tertentu, apakah anak tersebut mengalami trauma kayak gitu ya. Nah itu bisa kita ngelihat dari pacenya orang tua ya, dari pace orang tua tersebut ada energi apa ketika usia-usia tertentu. Usia anak itu di usia berapa anak itu kemungkinan mengalami trauma seperti itu ya, sehingga mengakibatkan, kan trauma itu bukan yang terjadi di luar diri kita, tapi apa yang terjadi di dalam diri kita yang mempengaruhi perilaku kita. That's trauma ya. Nah itu juga amat sangat berpengaruh pada kehidupan kita kayak gitu. Nah untuk untuk bisa mencapai kesuksesan, untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan kayak gitu kan, untuk kita bisa terbang tinggi. Nah ambil contoh layang-layang itu kan bisa terbang tinggi ketika dia tanpa ada beban, iya kan? Layang-layang tersebut bisa terbang amat sangat tinggi. Tapi kalau misalnya di talinya itu kita kasih batu, apakah layang-layang tersebut bisa terbang tinggi? Enggak, sama diri kita. Jadi ketika diri kita ada kerikil kecil yang disimpan terus menerus, yang enggak diobatin, yang enggak diolah tapi didiemin, dari kerikil kecil itu kan akhirnya tumpuk akhirnya jadi besar ya kan. Nah itu juga mengakibatkan kita tertekan dan kita susah untuk bergerak, kita susah untuk mengekspresikan diri, kita susah untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Itu jadi bagaimana kita bisa berkembang untuk menjadi versi terbaik dari diri kita adalah kita melihat ke dalam, kita menyembuhkan semua trauma tersebut kayak gitu. Nah itu yang nanti akhirnya si anak pertama, si anak kedua tersebut bisa berkembang dengan baik ya. Jadi apapun talenta yang dia miliki, dia bisa mengekspresikan diri dengan jauh lebih baik ketika trauma-trauma tersebut bisa disembuhkan. Jadi kalau di Mirai People Development Consultant, kalau konsultasi kenapa anak saya seperti ini, saya pasti akan melihat secara global ya. Secara global bagaimana pace orang si ibu, pacenya si ayah kayak gitu. Dan dari situ bisa kelihatan di mana masa-masa sulit kayak gitu ya, di mana masa-masa penuh perjuangan, di mana masa-masa bahagia yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan anak tadi. Nah, sekian untuk menjawab kenapa si kakak adik itu bisa berbeda, mempunyai kepribadian yang sangat berbeda. Pertama dari energi yang dia bawa ketika dari lahir, kemudian juga energi yang dibawa oleh orang tuanya ketika dia melahirkan, ketika dia membimbing anak tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Jadi kita melihatnya secara detail, kita melihatnya secara keseluruhan. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sekali untuk dukungan kepada YouTube Mirai Yorita selama ini sehingga bisa berkembang dengan pesat. Terima kasih sekali dan semoga ini bisa membantu teman-teman untuk berkembang, untuk bertumbuh bersama-sama menjadi versi terbaik dari teman-teman.